dan sehat ya. Nah, pada video kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan mengenai bagaimana cara menggunakan alat skip. Sebelumnya, kita ketahui bahwa alat skip itu merupakan suatu alat peraga atau kit alat peraga untuk melakukan sebuah percobaan mengenai mata pelajaran IPA maupun mata pelajaran lainnya ya. Jadi pada video kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan mengenai alat kit atau alat peraga untuk mata pelajaran IPA. Jadi di sini Bu Guru telah memiliki alat kit untuk materi listrik. Jadi ada rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, untuk di SD kita biasanya menggunakan alat kit seperti ini ya adik-adik. Di sini ada tempat baterai, kemudian ada tempat lampu atau dudukan lampu, dan juga kita memerlukan kabel. Namun untuk alat kit SD ini, Ibu Guru mendapatkannya dalam keadaan rusak. Jadi kita tidak bisa menggunakan alat ini ya. Nah, namun tenang saja adik-adik, karena kita tidak bisa menggunakan alat ini, Ibu Guru sudah meminjam sebuah alat untuk rangkaian listrik seri dan paralel. Yaitu ini rangkaian untuk siswa SMA ya adik-adik. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama itu ada jembatan untuk menghubungkan arus listrik ya adik-adik. Kemudian kita juga harus menyediakan lampu, bola lampu yang kecil ya. Kemudian ada dudukan lampu sebanyak 2 buah. Dan juga ada saklar. Kemudian yang paling penting kita harus memiliki papan rangkaian ya adik-adik. Jadi di papan rangkaian ini sudah ada lubang-lubang untuk kita dapat memasukkan jembatan dan juga dudukan dari si lampu. Kemudian kita juga memerlukan kabel arus positif dan juga negatif, serta di sini kita harus memerlukan power supply. Power supply ini pengganti baterai pada rangkaian listrik untuk SD itu ya. Jadi untuk di SMA ini rangkaian listriknya tidak menggunakan baterai lagi, melainkan menggunakan power supply. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan melakukan rangkaian seri pada listrik dengan menggunakan alat kit atau alat peraga IPA ini ya adik-adik. Jadi yang pertama kita harus menyusun jembatan. Jadi di sini kita letakkan. Yang pertama kita masukkan bola lampunya terlebih dahulu ya pada dudukan lampu. Kemudian ini kita letakkan sejajar ya, karena kita akan melakukan rangkaian seri. Jadi kita letakkan bola lampu ini sejajar. Nah, kemudian untuk menghubungkan lampu ini kita dapat menggunakan jembatan yang tadi sudah Ibu Guru katakan. Di sini kita susun saja. Nah, kemudian setelah kita menyusun rangkaian ini, kemudian kita dapat menyambungkan power supply ini kepada arus listrik ya. Jadi di sini Ibu Guru sudah memiliki colokan, Ibu Guru akan colokkan di sini. Nah, ketika sudah, kemudian kita dapat memasangkan kabel. Pasangkan satu kabel berwarna merah dan satu kabel berwarna hitam ya adik-adik. Jadi di sini kita dapat memasangkan kabel. Nah, setelah dipasangkan, kemudian kita pasangkan kabel ini pada power supply. Nah, power supply ini di sini sudah ada power supply untuk arus DC. Jadi kita harus menggunakan arus DC saja ya adik-adik. Di sini sudah ada kabel merah, kita colokkan pada lubang yang berwarna merah. Kemudian kabel hitam kita colokkan kepada lubang yang berwarna hitam. Nah, selanjutnya kita dapat menghidupkan power supply ini. Di sini sudah ada power on dan off. Jadi kita pencet yang on. Nah, ketika sudah hidup mesin ini, kemudian kita dapat mengatur
arus listrik, berapa volt yang akan kita alirkan ke rangkaian ini. Jadi di sini Ibu Guru coba untuk 3 volt ya adik-adik. Nah, di sini kita lihat untuk arus 3 volt itu cahayanya terlalu kecil ya untuk lampu, jadi coba kita naikkan ke 6 volt. Nah, ternyata pada 6 volt ini cahaya dari lampu ini terang ya adik-adik. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa rangkaian seri dari yang kita susun ini benar. Kemudian ini coba Bu Guru matikan dulu. Kemudian kita dapat mengkreasikannya dengan memberikan saklar ya adik-adik. Jadi di sini Bu Guru cabut satu jembatannya. Kemudian Ibu Guru ganti kepada saklar. Nah, selanjutnya di sini kita dapat mengisi dayanya sebesar 3 ataupun 6 volt. Di sini Bu Guru akan menggunakan 6 volt. Nah, sudah. Tapi ini lampunya mati ya, karena saklarnya itu berada di angka 0. Coba Ibu Guru pindahkan ke 1 ya. Nah, jadi lampunya menyala ya adik-adik. Jadi ini saklar juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika siang hari kita tidak memerlukan cahaya dari lampu, maka kita dapat mematikannya dengan menggunakan saklar. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian setelah kita melakukan rangkaian seri, kita dapat membuktikan bahwa apabila salah satu dari jembatan yang ada pada rangkaian seri ini kita cabut, maka seluruh lampu yang ada di rangkaian ini akan mati ya adik-adik. Di sini kita buktikan ya. Sini Bu Guru ganti dulu saklarnya dengan jembatan yang tadi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa cahaya lampunya hidup. Kemudian Ibu Guru akan coba untuk menyabut salah satu jembatan. Di sini Bu lampu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa lampunya itu akan mati karena arus listriknya itu terpotong, tidak dapat mengaliri lampu-lampu yang ada. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kelemahan dari rangkaian listrik seri ini, apabila salah satu kabelnya itu ada yang putus, maka seluruh lampu akan mati. Nah, lanjut kita akan melakukan percobaan untuk rangkaian paralel. Di sini Bu Guru cabut dulu ya kabelnya. Kemudian power supply ini bisa kita matikan untuk menghemat listrik ya adik-adik, karena listrik itu sangat mahal. Jadi di sini kita ubah menjadi rangkaian paralel. Jadi di sini kita rangkai, adik-adik pasti sudah tahu kan rangkaian paralel itu seperti apa. Jadi di sini kita dapat merangkainya. Nah, jadi rangkaian paralel itu seperti ini ya adik-adik. Lampunya itu ada ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tidak seperti seri tadi dia berjajar. Sedangkan kalau paralel ini dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan ini juga mengalir ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kemudian kita akan coba untuk menghidupkannya. Sama seperti tadi, kita dapat memasukkan kabel ke dalam papan. Nah, kemudian kita hidupkan power supply-nya ya adik-adik. Kemudian kita coba untuk di tegangan 3 volt. Nah, di sini terlihat bahwa hanya satu lampu yang hidup ya. Kemudian kita coba. Nah, ternyata tidak bisa. Kemudian coba kita ulang. Di sini kita matikan dulu. Sepertinya ini rangkaiannya ada yang salah ya adik-adik, jadi kita harus perbaiki terlebih dahulu.
Nah, jadi seperti ini adik-adik rangkaiannya. Kemudian kita coba hidupkan lagi. Kita coba tegangan 3 volt. Nah, sebelumnya adik-adik sepertinya lampu ini mati, Bu Guru akan ganti dulu ya. Nah, adik-adik di sini Bu Guru sudah ada lampunya, kemudian kita coba ganti yang ini ya, karena tadi sepertinya dia konslet dan dia tidak bisa hidup. Ini kita coba, sudah ya. Ibu Guru cabut dulu. Kita akan pertunjukkan rangkaian paralel seperti ini adik-adik ya. Jadi di sini ada lampu, kemudian di sini ada arus, sini juga ada arus. Kemudian kita coba tegangan 3 volt dulu ya. Nah, di sini kita lihat lampunya hidup ya adik-adik, dua-duanya lampunya hidup. Kemudian kita coba di tegangan 6 volt. Nah, hanya satu yang hidup ya adik-adik, kemungkinan ini juga dia rusak lampunya. Tunggu dulu, sekarang Ibu Guru akan ambilkan lampu lagi satu. Nah adik-adik, ini Ibu Guru sudah bawa lampu lagi satu ya. Ini Ibu Guru ganti dulu. Kita masukkan. Kita coba tegangan 3 volt. Nah, hidup keduanya ya. Kemudian kita coba yang 6 volt. Nah, dia nyalanya sangat terang ya adik-adik, keduanya itu nyalanya sangat terang. Kemudian di sini Ibu Guru akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai rangkaian dari paralel. Jadi rangkaian dari paralel ini apabila salah satu kabel itu terputus, entah itu di aliran lampu yang pertama ataupun yang kedua, maka dia tidak akan mempengaruhi lampu lain untuk mati. Jadi semisalkan rangkaian dari lampu pertama ini dia putus, maka dia lampu yang kedua ini akan tetap hidup. Begitu pula dengan apabila rangkaian yang di lampu kedua ini ada yang putus, maka rangkaian yang di lampu pertama ini juga akan tetap hidup. Jadi kita coba ya. Jadi di sini kita pakai tegangan 6 volt. Nah, di sini kita bisa lihat ya, cahayanya terang dua-duanya. Kemudian di sini Bu Guru coba cabut. Ibu Guru coba cabut rangkaian untuk lampu yang pertama ya. Ibu Guru cabut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lampu yang pertama itu mati, sedangkan lampu yang kedua ini tetap hidup. Kemudian kita coba kembalikan. Nah, hidup kembali kan adik-adik. Kemudian kita coba untuk rangkaian lampu yang kedua ya. Kita cabut. Nah, di sini kita lihat bahwa lampu yang kedua ini mati, sedangkan lampu yang pertama itu tetap hidup. Jadi, kelebihan dari rangkaian listrik paralel ini, apabila satu kabel yang ada di rangkaian listrik pertama ataupun kedua itu putus, maka lampu yang lainnya itu tidak akan mati. Lain halnya dengan rangkaian seri, apabila salah satu kabelnya itu putus, maka semua lampu akan mati adik-adik. Nah, jadi sekian praktikum kita mengenai alat skip untuk materi rangkaian listrik seri dan juga paralel ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa mencobanya di sekolah nanti ya. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya.